Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hayatun dan Ibu Martini. Selamat siang Ibu Hayatun dan Ibu Martini. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Martini, Ibu Hayatun, izin memulai pembelajaran Ibu. Ya, baiklah. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap Semangat. Yeay. tepuk semangat. Semangat ya. Sudah sarapankah hari ini? Sudah istirahat semuanya? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulisnya, bukunya. Ya, sudah siap? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ahdan sebagai ketua kelas untuk maju ke depan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selamat siang teman-teman. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ahdan untuk kembali ke kursinya, ya. Tepuk tangan dulu buat Ahdan. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Ibu cek kehadirannya ya. Yang Ibu sebutkan namanya, silahkan acungkan tangannya atau sebutkan hadir. Ahdan Saputra. Alia, Azkia, hadir. Dava, Deva, Pati, Gina, hadir. Hesti, kemudian Ira, Hadir. Mas Lingga, Muhammad Yusuf, Muhammad Fahmi, Nawali, hadir. Nuri, hadir. Resa, hadiro. Sinta, hadir. Siti Padilla, Siti Fitria, hadir. Zaskia, sudah siapkah belajar hari ini? Sudah ya, acungkan alat tulisnya coba ya. Sudah, kemudian bukunya. Bagus. Buku paketnya. Iya ya. Kemudian LKPD yang sudah kalian mempunyai. AKS ya.
Iya, berarti sudah siap ya? Sudah. Untuk pembelajaran hari ini ya, karena kalian sudah siap belajar, berarti kalian anak-anak hebat semuanya. Tepuk hebat. Jempol. Hebat. Siap belajar? Siap. Nah, Ibu akan mengingatkan dulu ya, pembelajaran pada pertemuan kemarin. Kita sudah mempelajari materi apa saja. Coba ada yang masih ingat? Silakan Lingga. Ya bagus, struktur teks fantasi ada 3, orientasi, komplikasi, resolusi. Ada yang masih ingat apa itu struktur orientasi? Iya, silahkan Ira. Orientasi adalah tapak pengenalan pada suatu cerita, pengenalan tokoh atau pengenalan latar. Iya ya, orientasi bagian pengenalan tokoh dan pengenalan latar. Ada yang masih ingat apa itu komplikasi? Silakan Gina. Bagian ini berisikan tentang awal mula konflik atau masalah muncul di dalam cerita. Jadi komplikasi terdapat hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Iya ya, komplikasi pemunculan masalah sampai masalah itu memuncak. Kemudian apa itu resolusi? Silakan Dapa ya. Iya, bagian penyelesaian masalah dan perubahan nasib tokoh ya. Kemudian selain membahas struktur, kita sudah membahas apa lagi? Ya, silahkan sih Pak. Kaidah kebahasaan deklarasi. 1. Penggunaan kata ganti orang. 2. Penggunaan pembinaan kata dengan makna pria dan makna khusus. Iya. 3. Penggunaan kata atau ungkapan kebijakan. Iya. 4. Penggunaan kata pembinaan kata pada lima untuk kesempatan. Iya. 5. Latar sambung mendahulukan waktu. 6. Menggunakan kalimat langsung atau dialog yang kita. Iya ya, jadi selain mempelajari struktur, kita juga mempelajari kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan ada 6. Buka, silakan dibuka ya. Ada pada halaman 21 bahwa kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu apa saja? Yang pertama, terdapat kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang cerita. Kemudian yang kedua, Terdapat kata yang berkaitan jelas dengan ya, serapan panca indera untuk deskripsi latar. Yang ketiga, terdapat dari kata yang berkaitan dengan makna kias dan makna khusus. ya, pilihan kata yang menandai makna kias dan makna khusus. Yang keempat, Terdapat kata sambung urutan waktu ketiga kemudian setelah itu sementara itu sebelum dan sebagainya. kata sambung urutan waktu. Kemudian yang kelima, Terdapat kata atau ungkapan untuk pengembangan masalah cerita terdapat. iya ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Terdapat atau kalimat sebelum cerita. Jadi kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan ya. Ada yang tahu tidak hari ini kita mempelajari tentang materi apa? Menyajikan teks cerita fantasi ya. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca sebuah teks cerita fantasi. Cerita apa saja yang sudah kalian baca? Batu menangis, terus Roro Jonggrang, kemudian kekuatan ekor biru Nataga ya. Bagaimana cara menyajikannya? Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa dalam menyajikannya itu harus ada rencana ya, Bager. Nah, untuk rencana itu kalian akan merencanakan dulu idenya apa yang akan kalian tulis, yang akan kalian sajikan ya. Nah, kemudian dalam teks cerita fantasi juga kita harus menyajikan teks cerita fantasi.
dalam menyajikannya itu kita tidak hanya menyajikan tetapi juga harus mempublikasikan ya. Jadi merencanakan ide cerita, kemudian menulis, setelah itu mempublikasikan. Kalian kalau misalnya mempublikasikan sebuah cerita fantasi, misal di sekolah di mana? Menempelkan hasil karya? Di karton. Di mading, bagus. Di kelas ya, itu. Adapun tujuan dan manfaat menulis cerita fantasi ada berapa? 3. Nomor 1, Sinta. Menjadikan imajinasi kita lebih terbuka. 2. Siapa? Luas dan kritis. Iya, bagus. Nawali yang ketiga. Iya, silakan. Putri. Meningkatkan pengembangan bahasa dan komunikasi. Jadi yang pertama kalian akan menjadikan imajinasi kita lebih berkembang. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir kreatif. Ya, kemudian independen, luas dan kritis. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan bahasa dan komunikasi. Pernah membuat teks cerita fantasi? Pernah. Ya. Nah, ketika kalian pernah membuat teks cerita fantasi, apa kesulitannya? Menjelaskannya, ya. Menjelaskan idenya mungkin ya, seperti itu. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita hari ini 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 membuat kerangka teks cerita fantasi. 4.4.2 menulis cerita fantasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Kemudian 4.4.3 mempresentasikan teks narasi atau cerita fantasi yang telah disusun dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bekerja sama dan tanggung jawab, peserta didik dapat 1. Membuat kerangka teks cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, menulis cerita fantasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi dengan tepat. Yang ketiga, mempresentasikan teks narasi atau cerita fantasi yang telah disusun dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi dengan tepat. Ya, silakan kalian berdiri. Ya. Ayo, semuanya semangat? Semangat. Silakan kalian ikuti gerakan yang ada di dalam tayangan, ya, sampai tayangan selesai. Siap? Siap, ya. Ayo semuanya berdiri ya. Kemudian ikuti. Bersama dia, sayang kekal bersama dia, cinta kekal bersama dia, sayang kekal bersama dia. Cari mata, yang mampu habis, jadi pengen nangis. Cinta bersama dia, sayang bersama dia, cinta bersama dia, sayang bersama dia.
Beginilah kalau sedang mabuk cinta siang malam terbayang wajahnya. Beginilah kalau sedang mabuk cinta bila jauh terasa sayang. Makanya kalau sedang jatuh cinta jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya, berbahaya. Ya. Semangat. Cintaku bersama Ayo lagi. sayangku bersama dia. Cintaku bersama dia. Sayangku bersama dia. Begini kalau sedang jatuh cinta mata lalu cari muka kelebihan bicaranya yang membuat habis cari pengen nangis. Makanya kalau sedang jatuh cinta jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya. Makanya kalau sedang jatuh cinta jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya. Makanya kalau sedang jatuh cinta jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya. Nenek katanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Silakan duduk ya. Udah, kemudian ya. Masih semangat? Tepuk hebat. Jempol hebat. Perhatikan gambar di depan ya. Gadis dan ikan mas ajaib ya. Yang ajaibnya siapa? Ikan mas. Keajaiban itu ada berapa? Ada berapa jenisnya? 3. Keajaiban diri tokoh, keajaiban benda milik tokoh. Yang ketiga keajaiban suasana lingkungan sekitar tokoh. Ini yang ajaibnya siapa? Diri tokoh atau benda milik tokoh? Yang kedua pemberian angsa ajaib. Apakah yang ajaibnya apa? Apa? Benda atau dirinya? Benda. Kemudian yang ketiga, gambar apa? Anak yang menjadi naga. Ya, apakah bisa seorang anak menjadi naga? Tidak bisa, ya. Nah, untuk yang ketiga, gambar yang ketiga, keajaibannya dalam diri tokoh atau benda? Diri tokoh. Diri tokoh. Coba ya, Ibu tanyakan lagi. Ciri umum teks fantasi adalah keajaiban. Keajaiban yang dimunculkan dalam gambar. Dalam diri tokoh tadi, teks apa? Anak yang menjadi naga. Kemudian dalam benda milik tokoh. Ikan mas ajaib ya. Kemudian suasana lingkungan sekitar tokoh. Belum ya, belum ada. Nanti kita buat secara bersama-sama ya. Kemudian kita akan melaksanakan pretest ya. Persiapkan alat tulisnya. Kemudian kalian jawab soal-soal yang Ibu berikan ya. Waktunya 7 menit ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Dikerjakan ya, jangan sampai ada yang terlewat. Dari nomor 1 dan nomor 2, membuat kerangka dan menulis cerita fantasi ya. Silakan dibagikan. Setelah dibagikan, kalian tulis nama, kelas, kemudian ya, ini pretest ya. Pretestnya dikerjakan, pretest ya. Oh iya, tinggal pretestnya dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ke ibu ya. Pretest. Udah? Pretest. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu mana yang kurang dipahaminya. Jaki memilih tema apa? Kekuatan super. Bagus ya. Kenapa memilih kekuatan super? Lebih menarik. Iya. Iya. Langsung ya sama pulpen. Langsung saja ya. Nah, untuk nanti ketika menyajikan boleh ya dibuat bingkai-bingkainya. Menggunakan pensil dulu. Kalau sekarang pretest menggunakan ballpoint langsung ya. Ya, pretest. Yang keras aja suaranya. Kerangkanya sudah dibuat? Oh iya. Keajaibannya dalam diri tokoh? Oh, diri tokoh ya. Jahwa. Keajaiban yang dipilih keajaiban dalam diri tokoh atau bendanya atau suasana? Diri tokoh. Nawali ada kesulitan. Orientasi bagian pengenalan. Ya. Kenapa pakai pulpen aja? Langsung. Pulpen. Biar terlihat dengan jelas tulisannya ya.
Ya, nggak apa-apa. Ahdan, ada kesulitan? Keajaiban yang dipilih dalam diri tokoh, benda milik tokoh atau suasana dalam diri tokoh? Ini yang dipilih apa? Keajaibannya? Kekuatan super dalam diri ya? Diri tokoh. Tentang apa ini ceritanya? Buku ajaib. Oh, buku ajaib. Berarti kalau buku ajaib bukan diri tokoh. Berarti benda milik tokoh. Waktunya 1 menit lagi. Satu menit lagi ya. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing kolom wajib terisi ya. Karena kalian sudah menelaah struktur. Nah, di sini kalian akan menerapkan pemahaman kalian dalam memahami struktur ya. Kemudian menulis dalam strukturnya. Rumah bunga. Rumah bulan. Belajar dari masa lalu ini. Kan mimpi. Ada mimpi kan? Kalau belajar dari masa lalu itu misal kita itu terseret ke lorong waktu. Setelah itu kita mendapatkan pelajaran dari masa lalu. Atau cerita Malin Kundang gitu ya. Belajar dari masa lalu. Bahwa kita tidak boleh durhaka. Kalau ibu lihat di sini rumah bunga bulan ya. Ini terinspirasi dari mana sih Pak? Terinspirasi dari mana? Dari mimpi si Pak gitu ya. Usahakan semua kolom terisi ya. Waktunya tinggal 15 detik lagi. Belas, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Waktunya sudah selesai ya untuk pretest. Silahkan pretest yang sudah kalian kerjakan dikumpulkan ya. Perwakilan oleh satu orang, kumpulkan. Ya, ini ya. Nanti di ini. Kumpulkan ke depan oleh satu orang. Ya, rapihkan. Ya, udah ya. Semuanya sudah mengumpulkan? Sudah ya. Bagaimana pretestnya? Mudah? Mudah. Ya. Nah, berdasarkan hasil pretest ya, bahwa kalian itu dalam menulis teks cerita fantasi itu ada dua tema yang harus kalian pilih. Temanya apa? Kekuatan super dengan belajar dari masa lalu. Untuk Power Ranger itu temanya apa? Pensil ajaib. Bertemu dengan Gajah Mada di masa lalu. Mesin waktu. Belajar dari masa lalu. Ya, berarti kalian sudah paham mengenai tema. Kemudian tadi kalian menulis keajaiban. Keajaiban yang kalian tulis dari apa aja keajaibannya? Ada yang menulis keajaiban dalam diri tokoh? Ada ya. Ada yang menulis keajaiban milik benda milik tokoh? Ada. Suasananya ada? Ada ya. Perhatikan dan amati teks cerita fantasi Pensil Ajaib yang akan Ibu tayangkan ini ya. Kemudian kalian mencari yang pertama ya. Temanya apa? Ya, kemudian keajaiban yang muncul dalam cerita itu apa? Tokohnya siapa saja, latarnya bagaimana ya. Kemudian bagian orientasi, komplikasi sama resolusinya itu yang mana ya. Sudah siapkah menonton? Dongeng bahasa Indonesia. Silakan amati. Ajaib. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawakan vasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengarku. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle, sang peri. Pohon itu
adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku, kau tahu? Tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi disinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Oh, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia adalah pria yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang memberi lukisannya ya? Tunggu. Itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya, tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam, dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Aha! Ini akan membantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat mengkilap. Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Oh, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Diam-diam dia berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup. Dan dalam waktu singkat, ada selai daun sumuran di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, dia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Oh, tidak. Ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Pickle melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasangkan vasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan. Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, ia menggambar lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi. Tapi dia begitu bersemangat, sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi, tidak ada yang terjadi darinya. Akhirnya, menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini, dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga. Segera, mangga itu pun muncul.
tugasnya. Jadi, pensil ini hanya akan memberiku hal-hal yang aku buat dengan hati-hati dan sempurna di kanvas ini. Yang tidak diketahui Albert adalah bahwa pensil itu dibuat khusus untuk dia dan dia sendiri. Tak seorang pun di seluruh kota bisa membuat sketsa sesempurna Albert. Kau tahu ini, jadi dia membuat pensil sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari Albert dan menyalahgunakannya. Dia juga ingin Albert selalu tenang ketika dia menggunakan pensil. Dia tahu betapa pentingnya untuk tidak pernah kehilangan dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa dan menggambar bunga segar setiap hari. Albert sangat bahagia dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ternyata itu membuatnya menjadi terlalu nyaman. Baiklah, sekarang apa? Aku memiliki semua yang aku inginkan. Apalagi yang bisa kulakukan dengan pensil ini? Mengapa aku tidak membantu rakyat di sini? Aku bisa menggambar apapun yang mereka butuhkan. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua teman dekatnya di kota dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Awalnya tidak ada yang percaya pada Albert. Kau memiliki terlalu banyak waktu luang. Hehe, itu benar. Sudahkah kau mulai bercerita sekarang? Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan tunjukkan. Albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang, tapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati menggambar traktor. Baiklah, sekarang semua orang minggir. Dalam waktu singkat, ada traktor sungguhan berdiri di depan mereka. Semua orang bersorak untuk Albert. Setelah hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Claudi dermawan dan bekerja keras. Tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan. Hari berlalu, dan seorang turis datang mengunjungi kota. Ketika dia berjalan berkeliling, dia menyadari bahwa sesuatu tentang Claudi itu aneh. Meskipun itu adalah kota kecil, orang-orang tampaknya hidup lebih baik. Dia memutuskan untuk bertanya. Dia bertanya kemana-mana, dan orang-orang Claudi yang polos menceritakan semuanya. Pensil ajaib? Apakah itu benar? Aku harus pergi menemui pelukis itu. Turis itu adalah orang yang tamak. Dia bersembunyi di balik pohon, dan begitu dia melihat Albert, dia menculiknya. Siapa kau? Diam, dengarkan aku. Aku tidak punya waktu seharian untuk ini, oke? Cepat, gambarkan aku batu rubi yang banyak dan berbeda juga mahal. Sekarang. Albert mengeluarkan pensilnya dan mulai menggambar. Tapi dia sangat takut sehingga yang bisa dia gambar hanyalah batu. Apa ini? Beraninya kau mempermainkanku. Pergi, aku akan menggambar sendiri rantai emas paling bersinar. Turis itu bukan seniman, bahkan dia sangat buruk dalam menggambar. Ketika dia mencoba menggambar rantai emas, ekor emas panjang dan berkilat muncul. Tolong! Tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari ular itu, Albert menenangkan dirinya dan membuat sangkar besar. Begitu sangkar itu mati, turis itu masuk dan Albert menutup pintunya. Setelah ular itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan turis itu. Claudi kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Diyakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert. Sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Tamat.
Sudah? Sudah ya. Dari hasil tayangan yang sudah kalian tonton, judulnya apa tadi? Pensil ajaib. Kalian memiliki pensil? Punya. Apakah pensilnya pensil ajaib? Tidak ya. Kemudian dalam teks cerita pensil ajaib ini tentu ya banyak hal-hal yang bersifat imajinasi ya. Nah, itu adalah yang bersifat keajaiban tadi ya yang sudah kita bahas. Nah, dalam tayangan yang tadi keajaiban yang muncul, keajaiban dari mana? Dari diri atau dari benda? Dari benda ya. Kemudian temanya apa tadi? Kekuatan super. Kalau judulnya pensil ajaib ya. Setelah menentukan keajaiban, kalian akan menentukan, perhatikan, kalian akan menentukan tema, kemudian tokoh, setelah tokoh latar. Tokohnya siapa saja dalam pensil ajaib? Dalam Albert, peri kecil yang bernama Pickle, kemudian turis, kemudian polisi, teman-teman Albert. Yang termasuk tokoh protagonis atau tokoh baik siapa saja? Sebutkan. Riko, polisi. Yang termasuk tokoh antagonis atau tokoh jahat? Turis, teman Albert, orang-orang desa ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalian dalam menyusun kerangka. Setelah menentukan latar, kalian akan menulis alur. Kemudian strukturnya apa? Orientasi. Dalam cerita tadi orientasi yang muncul dari mana sampai kegiatan apa? Sampai kejadian yang mana? Dari mulai pengenalan Albert sampai dengan Albert mendapatkan pensil ajaib. Ya, ingin menggunakan pensil ajaib, tetapi Albert tidak membawanya. Takutnya itu adalah milik orang lain. Komplikasinya apa? Albert mengalami kesulitan ya dalam Tidak cukup pembeli. menjual hasil lukisannya karena kurang bisa gitu ya, kurang bisa untuk mempromosikannya, makanya Albert mengalami kesulitan dalam hal penjualan ya, keuangannya tidak cukup ya. Kemudian resolusinya, ketika karena memang sudah ada masalah, kemudian Pickle itu memberikan sebuah pensil ajaib, kemudian Albert membantu ya orang-orang desa. Resolusinya bagaimana? Penyelesaiannya? Pensil ajaib. Albert mengubur pensil ajaib karena pensil ajaib itu sangat berbahaya jika digunakan oleh orang yang salah atau orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti siapa? Turis tersebut ya, alih-alih ingin menggambar rantai emas, tetapi yang muncul adalah ular. Ya, apakah ularnya itu mematuk dia? Tidak, karena ditolong oleh Albert. Sifatnya bagaimana menurut kalian? Baik. Kalau turis? Jahat. Pak polisi? Baik. Teman-teman dan orang desa? Teman-teman dan orang-orang desa? Baik ya. Nah, untuk sekarang silakan berbentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang ya. Silakan membentuk kelompok. Membentuk kelompok.
Kelompok 1 ya, Ibu bagi dulu. Yang pertama ketuanya Sinta, kelompok 2 ketuanya Ayu, kelompok 3 Sipa, kelompok 4 ketuanya Gina, kelompok 5 ketuanya Zahwa ya. Nah, ini adalah anggota kelompoknya. Untuk Sinta, Lingga, Ahdan, Vina, Deva. Kelompok 2 Ayu, Ira, Wezdan, Reva, Gias. Kelompok 3 Sipa, Nuri, Dava, Wandi, Arman. Yang keempat Gina, Putri, Fadilah, Muhammad Rizki, dan Fahmi. Yang kelompok 5 terakhir Zahwa, Alia, Resa, Zaki, dan Nawali. Siap belajar? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Tadi kalian ada yang bertanya bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan teks cerita fantasi. Ya, nah Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai teks cerita fantasi, bagaimana cara menyajikannya. Nah, nanti kalian akan merangkumnya. Siapkan alat tulisnya. Ballpointnya angkat ke atas. Kemudian bukunya sudah? Sudah. Silakan amati, kemudian rangkum yang ada di dalam tayangan video pembelajaran menyajikan teks cerita fantasi ya. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Sudah siapkah belajar? Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas dan mempelajari materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi menyajikan cerita fantasi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 membuat kerangka teks cerita fantasi. 4.4.2 menulis cerita fantasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. 4.4.3 mempresentasikan teks narasi atau cerita fantasi yang telah disusun dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Cara menyajikan cerita fantasi secara umum ada 3. Yang pertama, merencanakan cerita. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Yang ketiga, mempublikasikan. Dalam merencanakan cerita fantasi, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menemukan ide cerita. Menemukan ide cerita dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita, lalu diberi imajinasi. Misalnya, kita tertarik dengan taman pekuncen, maka kita harus mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan pengamatan. Cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga lahir dari pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Ugi Agustono membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatan secara mendalam terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Langkah yang kedua dalam merencanakan cerita yaitu menggali ide cerita fantasi. Ya, dapat dilakukan dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membaca buku referensi atau dengan melakukan wawancara terkait objek yang akan dijadikan cerita fantasi.
Misalnya, kamu membaca buku tentang hewan-hewan langka. Bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan dimintai tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan dirimu dan sahabat-sahabatmu. Langkah ketiga dalam merencanakan cerita yaitu membuat rangkaian peristiwa. Data-data dari hasil pengamatan dan informasi yang telah digali disusun menjadi peristiwa-peristiwa berdasarkan urutan struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi dalam bentuk rangka, sehingga tercipta cerita fantasi yang menarik dan unik. Contoh, ide cerita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Tema, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Rangkaian cerita, 1. Tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. 2. Tokoh pergi ke perpustakaan mencari buku. 3. Buku biografi pada pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. 4. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. 5. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. 6. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. 7. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. 8. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. 9. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah selanjutnya dalam merencanakan cerita adalah mengembangkan cerita fantasi. Deretan peristiwa dalam kerangka yang telah disusun, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokohnya menjadi beberapa paragraf, sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas, perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, watak Bung Tomo dirinci seperti apa, latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat, dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Selanjutnya, dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi kala tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu dengan Bung Tomo, dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Selanjutnya, berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh berikut. Yang pertama, Aku dan Bung Tomo, ya. Judul dikembangkan dari tokoh, atau bisa juga yang kedua, cerita dari Surabaya di masa lalu. Judul dari latar cerita. Boleh juga yang ketiga, nasihat bijak pahlawan, ya, judul dari tema. Yang keempat, kemalasan yang menghancurkan, judul dari tema. Yang kelima, misteri di balik buku biografi, judul dari genre cerita fantasi dan tema. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Kampungku di tahun 2100. Judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Yang langkah kedua, secara garis besar yaitu menulis cerita fantasi. Ya. Nah, dalam menulis cerita fantasi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengembangkan cerita. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Yang keempat, menelaah secara teliti. Yang kelima, melakukan revisi atau perbaikan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu
mempublikasikan ya. Nah, untuk mempublikasikannya itu boleh di Mading, kemudian di Facebook, di YouTube, di Instagram. Kemudian boleh juga kalian membuat sebuah buku. Nah, ini ada lembar penilaian kelompok. Ya, ya. Kalian sudah mengamati tadi ya bahwa dalam menyajikan teks cerita fantasi itu secara garis besar itu ada berapa? 3 tahapannya. Yang pertama, merencanakan ide cerita. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Yang ketiga, mempublikasikan ya. Nah, setelah kalian mengamati dan memahami langkah dalam menulis ya atau menyajikan teks cerita fantasi, Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, untuk LKPD ini kalian nanti akan membuat kerangka, menulis cerita fantasi dan mempublikasikan atau mempresentasikan ke depan ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit ya. Nih, silahkan. Sebentar. Yang pertama, kalian akan melakukan penyelidikan kelompok terhadap materi, struktur, dan kaidah kebahasaan dulu ya. Silakan dibuka materi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Silakan didiskusikan hasil dari penyelidikan kelompoknya. Setelah menyelidiki, kalian diskusikan tema apa yang akan kalian pilih dalam membuat teks cerita fantasi ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini. Pilihlah tema yang menarik. Buatlah kerangka karangan dari teks cerita fantasi yang akan kalian susun. Tulislah sebuah teks cerita fantasi ya dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan. Kerjakan sesuai kerangka yang telah disusun. Ya, ini LKPD yang akan dikerjakan oleh kalian. Silakan lakukan dulu penyelidikan kelompoknya. Strukturnya apa tadi? Orientasi, komplikasi, resolusi ya. Ya. Kaidah bahasanya tadi apa saja? Kaidah bahasa. Penggunaan kata ganti orang. Iya. 2. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias, makna khusus. 3. Penggunaan kata atau ungkapan ketertujukan. 4. Penggunaan kata penjelasan indra. Iya. Silakan. 5. Kata sambung, penanda urutan waktu. 6. Menggunakan kalimat langsung atau dialog dalam cerita. Iya. Ya. Sudah selesai dalam penyelidikan kelompok? Sudah? Sudah. Silakan sekarang kalian diskusikan. Tema apa yang akan kalian pilih? Coba. Kelompok 1 temanya mau apa? Kekuatan super atau belajar dari masa lalu? Kekuatan super. Ya, memilih kekuatan super. Kemudian kelompok 2? Belajar dari masa lalu. Kelompok 3?
tema yang dipilih? Kekuatan super. Kelompok 4? Kelompok 5? Silakan masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan. Masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan. Pilihlah. Iya, silakan. Semuanya berdiri dulu di sini. Berdiri dulu. Dibuka. Dibuka. Dibuka di sini. Menghadap ke sini, lihat. Gambar berapa? Coba perlihatkan. Gambar 4, gambar 3, gambar 2, gambar 6, gambar 5 ya. Kemudian setelah kalian menentukan gambar, berarti ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 gambar 4. Yang ini ya. Yang ada orang sama pancinya ya. Kemudian kelompok 4 gambar 3 itu yang ada raksasa sama Putri Duyung ya. Dan kelompok 2 gambar 2 berarti ada Putri di sini ya. Entah sedang apa, coba nanti kalian gambarkan. Gambar 6 berarti ini ada kodok, ada bola, kemudian ada Putri ya. Gambar 5 berarti ada Putri cantik dengan orang yang buruk rupa ya. Silakan kalian bawa hasil pilihan kalian ke kelompok masing-masing, kemudian kalian kembangkan ya gambar yang sudah kalian pilih ya. Pilih yang sudah kalian pilih, kemudian kalian menentukan keajaibannya. Misal kalian akan menentukan keajaiban. Ini ada gambar yang keempat ya. Misal ada seorang petani atau seorang bapak-bapak dengan telur yang memiliki pot ya. Potnya itu besar, telurnya banyak. Coba ini keajaiban yang bisa kalian imajinasikan apa? Ya. Apakah yang ajaibnya telur? Apakah yang ajaibnya itu panci? Atau bapaknya sendiri yang ajaib ya? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke ibu ya. Waktunya diskusi kelompok. Ini keajaibannya dari diri dalam tokoh atau benda ya. Yang keras suaranya. Kalau ini kelompok 2 keajaibannya Suasana. oh suasana. Suasana lingkungan sekitar tokoh. Tadi tokohnya siapa? Seorang putri ya? Putri dengan burungnya. Namanya Putri siapa? Sudah dikasih nama belum? Sudah. Coba ibu mau tahu namanya siapa? Di Anastasia. Oh, bagus namanya ya. Buka bukunya. Buka LKPD. Oh iya. Ini keajaiban apa? Kekuatan super. Di sini ada gadis cantik, putri cantik ini. Iya, keajaibannya dalam oh iya bukan dari benda ya, dari dalam. Siapa yang ajaibnya? Putrinya apa yang si buruk rupanya? Oh, si buruk rupa. Apa keajaibannya nanti yang akan kalian bahas ya? Yang akan diimajinasikan? Pangeran yang menutup oleh nenek. Oh, nenek sihir? Yang menutup pangeran
Pangeran. Ya, terus ajaibnya pangeran gimana? Oh, buruk rupa. Tapi setelah buruk rupa kembali lagi. Oh iya, jadi nanti akan kembali lagi gitu. Ya, bagus ya. Sudah mulai tergambar. Ya, dari gambar tersebut kalian sudah mampu berimajinasi dengan baik ya. Bagus. Nah, untuk yang ini. Untuk yang ini tokohnya tadi siapa digambar? Raksasa sama Putri Duyung. Putri Duyungnya sudah dikasih nama belum? Udah ya. Keajaiban yang dimunculkan dari diri tokoh atau benda milik tokoh? Oh, diri tokoh. Jadi nanti kalian akan membuat bahwa si Putri Duyung itu dikutuk gitu. Ya, sudah mulai tergambar ya alurnya, sudah pintar-pintar. Nanti hasilnya jangan lupa dipresentasikan ya. Sebelum dipresentasikan ditempel dulu ya. Pada karton yang sudah disediakan oleh ibu. Ya. Iya, orientasi bahwa kalian harus menentukan juga orientasi, betul. Latar yang akan kalian munculkan, karena Putri Duyung pasti di laut ya. Malam, jadi malam aja. Malam aja. Coba yang akan kalian munculkan. Kalau biasanya cerita itu tidak menggunakan satu latar waktu. Jadi ada siangnya, ada malamnya. Kan bergerak terus dari awal sampai akhir. Iya, kalian nanti dimunculkannya ada pagi juga, ada siang juga. Ya. Sok, suasana yang akan dimunculkan. Kalau misalnya ada gambar raksasa sama putri menjadi Putri Duyung, itu suasananya gimana? Ya. Menegangkan apa menakutkan gitu ya? Ya. Ya. Kelompok 5 tadi gambarnya gambar apa? Pangeran Kodok dengan keajaiban yang dimunculkan mau apa? Keajaiban dalam diri tokoh, benda milik tokoh, dalam diri tokoh ya. Jadi tokohnya bagaimana? Punya keajaibannya yang bagaimana? Yang akan kalian munculkan? Oh, berubah menjadi kodok. Jadi kodok itu berasal dari pangeran gitu ya? Oh gitu. Bagus ya, imajinasinya sudah baik ya, sudah jauh. Bagus. Silakan dilanjutkan lagi. Ini latarnya, lihat. Latar yang akan kalian pilih latar di mana? Kalau pangeran kodok di hutan dengan di sungai. Iya, bagus ya. Sudah dilanjutkan aja. Kalian sudah mulai ya, sudah mulai bisa
dengan kerangka yang sudah Ibu susun ya, dari mulai memilih tema, memilih gambar, kemudian kalian menentukan keajaibannya. Jadi kalian mampu ya untuk membuat kerangka dan menulis teks cerita fantasi. Ya, bagus. Dilanjutkan ya. Jangan lupa nanti hasil tulisannya dipresentasikan. Tadi ada karton yang sudah Ibu bagikan, nanti ditempel di sana. Kalau sudah beres ya. Kalau sudah selesai. Ini keaktifannya bagus ya kelompok 5. Tanggung jawabnya, jujurnya, kerjasamanya ditingkatkan ya. Kelompok 3 tadi memilih gambar apa? 4 ya, gambar apa? Petani dengan jadi yang ajaibnya panci gitu. Yang akan kalian imajinasikannya pancinya. Keajaiban dari pancinya itu apa? Wah, hebat ya. Jadi satu barang dimasukkan ke dalam panci 100. Oh iya, jadi 100 kali lipat gitu. Kalau 2 berarti 200 kali lipat. Terinspirasi dari siapa? Dari apa? Gambar. Dari gambar ya. Nama tokohnya ya, dikasih nama. Tadi kan ada bapak-bapak. Sok iya, kasih nama sama kalian. Iya, namanya siapa? Ardi. Kenapa namanya Ardi? Kenapa bapak petani itu namanya Ardi? Nama teman? Bukan? Memang ada petani yang namanya Ardi? Oh iya, ada. Fahmi. Ini yang kedua tokohnya siapa? Teman-teman Ardi. Kenapa harus ada teman-temannya? Salah. Mendukung ya cerita. Iya. Karena tidak bisa kalau satu tokoh ya tidak bisa berjalan teks cerita fantasi kalau hanya memiliki satu tokoh. Akan berinteraksi dengan siapa? Masalah dengan siapa? Tidak bisa ya. Wah, hebat ya. Jika kalian punya panci ajaib, apa yang kalian lakukan? Menaruh uang 100.000 akan berubah menjadi 100 juta. Wah, imajinasinya bagus ya. Bagus. Kelompok 3. Kelompok 2 nih. Tadi gambar apa yang dipilih? Gambar putri. Putri. Oh, seorang putri. Tadi namanya putri siapa? Anastasia ya. Keajaiban yang dimunculkan suasana ya. Kenapa suasana? Karena putri Anastasia tiba-tiba berubah jadi baik. Oh iya. Jadi suasana yang membuat putri berubah menjadi baik. Kelompok 3. Percaya dirinya Ibu lihat. Kemudian ya, nama-nama tokohnya karena kalian sudah menentukan. Tadi mana? Nama-nama tokohnya. Dalam cerita kalian menamai tokohnya siapa? Putri Anastasia. Putri Anastasia. Coba Ibu. Nama tokohnya Putri Anastasia.
Mm-mm. Iya. Kenapa namanya Anastasia? Karena bagus. Bagus ya untuk seorang putri gitu. Kalau misalnya namanya bukan Anastasia, yang lain? Lebih cocok mungkin ya Anastasia gitu ya. Ini siapa yang menamai Anastasia duluan? Ira. Kemudian memegang burung, namanya siapa burungnya? Leo. Oh, Leo. Siapa yang menamai burung Leo? Ira juga. Hebat ya. Ditulis ini, pakai ini. Ya, ditulis. Kalau sudah tergambar. Ini kelompok 1 memilih gambar yang mana? Nomor 5 ya. Nah, itu udah kan tadi, udah keajaibannya udah. Namanya siapa aja itu? Nama tokohnya? Itu terinspirasi dari siapa? Namanya Bella. Bella, namanya siapa lagi? Albert. Oh iya, Albert mungkin terinspirasi dari yang tadi ya. Cerita. Bella dari Bele mungkin ya, Bella. Dari orang Tasik juga. Baru. Alex itu Alex. Itu Alex, nama Alex dari film Kau harus kuhukum. Oh, sama novel. Jadi tokoh selain dari Albert dengan Bella itu ada Alex ya. Putri Anastasia. Kenapa namanya Alex? Gaya. Oh iya, biar menarik gitu namanya. Oh iya, namanya Alex. Karakternya licik. Emang kalau namanya Alex itu karakternya selalu licik? Siap menerima hukuman dari Tuan Putri. Ganteng tapi licik gitu. Saya. Berarti sudah tergambarkan ya. Ini gini, Ibu mau nanya, ini si Alex sebagai apa? Menerima hukuman dari Tuan Putri. Oh iya, jadi ya seseorang yang mencintai si putri ini namanya Bella. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Waktu kala kau harus membuatkan. Ini sumber referensinya ya. Dari LKS, LKPD, dari mana-mana ya. Tahun yang indah. Dari buku paket juga. Silakan kalian boleh ya untuk melihat ya mengenai penyajian teks cerita fantasi di buku paket juga boleh ya, silakan. Jika tidak, Buku paket coba dibuka. Kan ini tadi udah dibahas ya. Jangan lupa struktur sama kaidah bahasanya diperhatikan dalam menulis teks cerita fantasi. kau akan tahu akibatnya. Udah maju kok begitu mah, letik. Yang kene titik. Meski kau gadis bodoh, dan bau ternyata kau pandai juga. Dan bau ternyata kau Menulis, menyajikan, pandai juga membuat menyajikan. melengkapi ini. Menyajikan ya. Yang cantik. Ada contoh ceritanya. Tulis baru Bisa kalian sebagai hadiahnya. baca ya untuk referensi juga. Aku akan berikan kamu waktu. Untuk bersenang-senang. Selama aku pergi pesta putri raja. Selama aku pergi ke pesta putri raja.
Kelompok 4 tanggung jawabnya bagus, jujur. Kerjasamanya bagus. Pesta Putri Raja. Santun. Di pesta. Percaya diri, disiplin. Titik. Putri Anastasia kaget. Melihat pengasuhnya. Udah hebat ya. Pengasuhnya yang bernama Bintang itu. Gantian ya untuk mengerjakannya. Bintang itu ada di pesta. Karena berkelompok, bergilir, bergantian. Titik. Putri Anastasia pun mendekati. Kagok, kemana? Oke ya. Putri Anastasia Wah, pun mendekatinya. coba imajinasikan bagian orientasi, komplikasi, resolusi. Dan bertanya. Gede. Tanda kutip. Tanda kutip. Mengapa? Ya, Anda punya tanda kutip. Mengapa kau ada di sini, Bintang? Tanda kutip dari ujar Anastasia. Lalu Bintang pun menjawab. Tanda kutip. Kenapa? Koma. Aku kan adik dari Pangeran Feral. Ya lah kan. Jadi ini yang dia jadi masalahnya itu karena bola emas. Ya adik sama tercampur. Terus jawab Bintang. Titik. Benarkah itu pangeran? Berarti sudah memperhatikan dengan baik ya. Dari kita belajar awal sampai akhir ya, sampai sekarang. Sudah paham. Apakah bola emasnya bisa diselamatkan? Bisa. Oke, lanjutkan. Berarti ini kali titik. Oke, kok ira yang lesson lo ba? Selesai. Siapa? Semuanya kompak ya. Jadi yang mana yang paling kompak ini nanti untuk yang dapat hadiah? Kelompok 2. Ya, boleh. Ke bawah. Judulnya, Ibu boleh lihat? Petani dan Panci Ajaib. Bagus ya. Petani, Panci Ajaib. Bisa masuk akal ya. Panci ajaib. Kalau misalnya panci ajaib ada, sepertinya tidak akan kesulitan ya hidup kita itu. Ini nanti akan dipresentasikan ya.
Kalau ada orang buruk rupa jadi tampan, sepertinya memang nanti akan menjadi viral mungkin ya. Kalau di dunia ada orang yang buruk rupa menjadi tampan, bisa ya operasi plastik. Bisa, tapi operasi plastik juga tidak akan benar-benar gitu, tidak akan benar-benar tampan. Kemudian apabila ada seseorang putri ya yang berubah sifatnya, mungkin orang juga bisa ya. Misal mau merubah sifat si ini. Soalnya untuk merubah sifat seseorang itu tidak mudah. Tidak mudah untuk merubah sifat seseorang. Udah hebat-hebat ya. Oke, setelah menulis kerangka langsung menulis teks fantasi yang utuh ya. Kartonnya dipersiapkan. Yang ini pakai nama dulu coba. Pakai nama dulu. Punya ada ini spidol hitam. Jadi satu orang menyiapkan dulu tulisan di kartonnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Persiapkan tulisannya dalam karton, ya. Sok, ya. Nanti kalian akan menyajikan cerita fantasi ya, disajikan dalam sebuah karton, dipresentasikan. Iya, buka. Yang udah kerangka boleh ditempel di karton ya. Yang udah menulis kerangka boleh ditempelkan langsung di karton. Iya. Ini. Jadi kalian untuk yang bagian kerangka sampai menulis latar, kemudian langsung mempresentasikan ini. Ya, dari mulai tema sampai latar, kemudian langsung ke sini. Dibacakan oleh satu orang. Kerangka tadi siapa? Nuri. Ya. Kemudian yang berbicara mengenai teks fantasinya? Iya. Sipa. Untuk menempelkannya ada? Menempelkannya tadi ada? Ke Neng? Nanti kalau ada yang membutuhkan ya. Neng udah itu kerangkanya? Oh, spidol. Ada warna apa? Bagus. Apa? Iya, hijau nggak apa-apa. Jadi berwarna-warni kah? Coba ya, silakan ditulis identitas kelompoknya. Mau bagaimana? Mau landscape, mau portrait? Kalau portrait gini, kalau landscape ini. Gelap. Penggaris? Nggak apa-apa. Silakan dipakai bingkai-bingkai aja gitu, nggak usah pakai penggaris juga, atau pakai buku. Ini biru. Wah, bagus. Kelompok 1. Iya, boleh. Boleh. Yang gede kan ini gede. Gede kelompok. Iya kan gede. Kan nanti beberapa lembar kan?
Ada berapa lembar itu yang? 5, ada 5? Iya, coba dibuka. Dibuka Ira. Bukunya kudu di tengah berarti kelompoknya. Iya, di tengah. Eta nawe. Sok berkreasi ya. Ulah kagak ada masalah. Di bicara Kelompok 5. Ayo. Kenapa sulit? Coba lebih besar. Kalau lebih besar lebih menarik nih. Dapat. Kelompok kelima, titik 2, namanya Nawali, tulis. Iya gitu. Oh iya. Oke, boleh. Saling bertukar posisi untuk membereskan, menyajikan cerita fantasi. Ya, judul. Gambar ini Putri Anastasia berarti ya kalau misalnya namanya. Terus ini? Burung. Boleh ya. Ini ditempel dulu. Udah pakai. Belum pakai judul. Mau berdiri atau mau portrait atau landscape? Portrait gini, kalau landscape gini. Oh, miring. Tidur atau berdiri? Miring. Oh, manjang gini. Oh, gini, jadi gini. Oh, gini. Ya, silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Boleh. Kalau kelompok Oh iya. Boleh. Dibawa kemana? Oh, di bawah. Sok. Iya. Mungkin sulit ya. Coba ini. Jangan terlalu rapat. Takutnya nanti malah gerak. Iya. Nah, tadi dioprek. Ya. Kamu, ya? Udah cicing lagi. Sudah, ibu pakai cepet. Nanti kalau sudah beres, Neng udah di sana aja di kursi. Nanti kalau ada yang perlu dibantu di sini Neng. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu. Putri Anastasia, putri seorang raja. Ya silakan. Oh, ini udah ya? Oh ini belum. Nanti kalau udah ditempel. Beberapa meter. Ini sedang menulis teks fantasinya ya? Jangan lupa perhatikan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Iya. Ini mau gambar apa nih? Gambar kelompok. Mau gambar identitas kelompok. Iya. Gambar identitas kelompok. Iya, oke. Sebentar. Pegang. Ini Bu, diulang. Oh iya, kan tadi udah menentukan struktur ya. Kemudian, nah ini orientasi komplikasi resolusinya dijabarkan kembali. Iya Bu. Iya, ya sama-sama.
Jaki, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, tidak. Wah, ini kompak sekali ya. Pati ini sudah mengerjakan bagian menyajikan teks fantasinya. Udah mulai beres. Justru yang biasa-biasa saja gitu ya, yang kebanyakannya itu menarik, seperti itu ya. Awas. Jangan menilai orang dari fisiknya. Nah, ini kelompok 4 nih, udah beres. Udah mau beres. Apa? Apa? Ya, kerangka. Mana kerangkanya udah? Silakan dibuka. Dari mana? Dari kerangka menentukan tema. Nah, ini dari ini. Coba ditempelkan, ya. Rangka yang sudah silahkan ditempelkan. Itu semua dipresentasikan. Diasnya di karton. Dias karton. Apa? Yang ini 2 kerangka. Ya, kerangka. Kerangka sampai resolusi itu kerangka. Iya. Bisa dua-dua ya, 2 baris 2 baris. Ini semuanya ada berapa halaman yang sudah kalian kerjakan? 5 ya, bisa 2 kemudian 1 di bawah. Tulisannya coba diperbesar ya. Jadi kalau tulisannya besar nanti bisa dibaca. Kalau presentasi kalau gini nanti presentasinya bingung. Oh, sedikit lagi lah. Iya. Yang desain karton aja. Ada apa lalu? Nama anggotanya kecil besar. Lebih besar. Besar aja. Nah, untuk anggota komunitas kan jadi anggota nama-nama Gede. Apakah ini masih ajaib? Ya, ini pakai double tip ya. Enggak dilihat ininya, gulung-gulungnya. Udah beres ya, hampir beres. Tinggal nempel-nempel. Menempelkan. Ya, yang simetris ya, yang bagus. Yang bagus nempelkannya. Simetris. Nah, dia tahu akhirnya dia jika panci itu bawa pulang ke rumah.
Apa? Telur. Dan dia sangat bahagia. Kami sedih, namun tanpa sadar ada Ardi. Maka panci itu Ya, kelompok 4 terakhir. Ya, sedikit lagi. ulah ini. Biasa ini lempeng ke lu berapi. Iya kumah. Agak berlaluran weh. Ayo kalau sudah ditempel kembali ke tempat ya, ke kursinya masing-masing. Ke kursi ya, kursi masing-masing. 1. 2. 3. 4, 5. Semua sudah di kursinya masing-masing ya. Silakan kelompok 5 maju ke depan untuk presentasi duluan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Dengan hasil karyanya yang luar biasa. Hargai orang lain. Ya. Fatima. Bere ngaran. Ngaran sih baru dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan perhatikan ke depan. Kelompok 5 akan menyajikan teks cerita fantasi secara berkelompok. Ya. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyajikan cerita teks fantasi. Tema yang saya pilih adalah Suaranya. tema yang saya pilih adalah kekuatan super. Iya. Saya mendapatkan gambar 6, Iya. yaitu sang pangeran kodok. Keajaiban yang saya pilih dari kodok. Keajaibannya adalah seekor kodok yang berubah menjadi pangeran tampan. Tokoh yang ke-1 adalah Raja Holland. Tokoh yang kedua Putri Avani. Tokoh ketiga Pangeran dan Kodok Evelyn. Dan keempat pelayanan Pangeran Henry. Iya. Kelima, latar. Tempatnya kerajaan dan hutan. Waktu siang dan pagi. Suasananya menegangkan, bahagia, dan sedih. Iya. 6. Struktur teks fantasi. Judulnya adalah Sang Pangeran Kodok. Pada suatu masa hiduplah seorang raja dan putri. Putri yang cantik dan jelita. Putri termuda, putri yang paling cantik di antaranya putrinya yaitu Putri Avani. Suatu ketika karena putri kurang hati-hati, bola emas itu tergelincir tepat di tengah dekat sumur. Perhatikan. Bola emas itu tergelincir tepat di tengah dekat sumur.
Keadilan bola mengetahui hal itu, Putri sangat bersedih dan menangis. Namun tiba-tiba sang Putri Avani mendengar suara aneh. Putri yang cantik jelita, mengapa kamu menangis? Tanya suara tersebut. Aku menangis karena bola emasku terjatuh ke dalam sumur saat aku, jawab Putri sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata kodok tersebut berubah menjadi pangeran yang amat tampan. Putri pun sangat kaget dibuatnya. Pangeran tampan menjelaskan semuanya. Rupanya dia telah disihir oleh seorang raksasa menjadi seekor kodok. Dan raja pun menikahkan putri termudanya itu dengan Pangeran Afril. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Pami. Saya dari perwakilan kelompok 3 mau menanggapi bahwa hasil dari kelompok diskusi kelompok 5 bagus, jelas dan mudah dipahami. Iya, ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Sinta. Saya mau menanggapinya di kelompok 1 bahwa Oh, suaranya kurang, ya. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kembali ke tempat. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai menyajikan teks cerita fantasi yang akan disampaikan oleh Resa dan Nuri. Iya, bagus ya. Tema pilihanku kekuatan super. Gambar yang saya pilih gambar 4 yang berjudul Petani dan Panci Ajaib. Benda milik tokoh keajaiban. Panci ajaib ketika dimasukkan satu benda bisa menjadi 100 benda. Keajaiban benda milik tokoh. Tokoh dan penokohan. Tokoh 1 Ardi, karakter baik, bijak, sabar. Tokoh 2 teman-teman Ardi, karakter mendoakannya yang terbaik. Tokoh 3 Raja Amor, karakter serakah. Tokoh 4 pengawal, karakter membantu raja untuk menculik Ardi dan Panci ajaib. Latar, tempat, kebun, rumah, istana, pasar, desa. Waktu, sore, siang. Suasana, menegangkan, bahagia, menyedihkan, menakutkan. Bagian orientasi. Pada zaman dahulu di desa yang jauh, seorang petani bernama Ardi. Ardi merupakan seorang yang baik dan bijak. Dia mempunyai beberapa meter kebun. Meskipun dia petani ulung, kebunnya tidak pernah menghasilkan biji-bijian. Namun, petani yang lain memanen dan menabur. Ardi pun terus membajak dan terus membajak, namun kebunnya selalu tandus. Ya. Bagian komplikasi. Ardi sangat marah karena waktunya habis untuk yang tidak berguna dan alat yang digunakannya untuk membajak ia lemparkan ke dalam panci itu dan dia pun duduk di bawah pohon besar. Akhirnya Ardi pun berpikir jika kebunnya itu harus dijual karena dirinya tidak bisa terus-menerus kelaparan dan Ardi sudah yakin jika kebun itu tidak memberinya apa-apa. Ketika Ardi kembali, alat bajak yang dibuang Bagus, di panci kelompok dia 3. sangat kaget karena di dalam panci itu ada Kompak, alat semangat, banyak Ibu. berjumlah Kayak lamun 100 anu biji. lebih bagus. Dan dia tidak bisa membedakan mana alat bajak miliknya. Dan dia heran, bahkan dia masih menerka-nerka. Apakah ini panci ajaib? Maka dari itu, dia memutuskan untuk menaruh sesuatu. Ardi pun mengeluarkan semua alat bajak dan menaruh satu anggur di panci tersebut. Dan dia sangat kaget karena anggur yang dia letakkan berubah menjadi 100 buah. Bagian resolusi. Akhirnya karena dia tahu jika panci itu ajaib, maka panci itu dibawa pulang ke rumah. Dan di rumah Ardi ingin memasukkan satu telur yang sudah dibeli ke dalam panci. Dan tiba-tiba panci itu penuh dengan telur dan dia sangat bahagia. Namun tanpa sadar ada pengawal raja yang mendengarnya. Kelompok 5, coba. Maka Ardi Cepat. menyebut-nyebut panci dan pengawal itu menceritakannya. Akhirnya raja mengutus pengawal agar membawa Ardi dan pancinya ke istana.
Namun raja pun masuk ke dalam panci dan menjadi banyak mereka saling bertengkar. Nanti aja kalau udah beres. Karena panci itu dianggap bahaya, maka panci itu dihancurkan Ardi. Dan dia pun sudah punya kebun yang subur dan hidup layak. Judul Petani dan Panci Ajaib. Iya ya. Petani dan Panci Ajaib. Pada zaman dahulu di desa yang jauh, seorang petani bernama Ardi. Ardi merupakan seorang yang baik dan bijak. Dia mempunyai beberapa meter kebun. Meskipun dia petani ulung, kebunnya tidak pernah menghasilkan biji-bijian. Namun petani yang lain memanen dan menabur. Ardi pun terus membajak, namun kebunnya selalu tandus. Namun saat itu Ardi sangat marah karena waktunya habis, lemparkan ke dalam panci itu, dan dia pun duduk di bawah pohon besar. Akhirnya Ardi pun berpikir jika kebunnya itu harus dijual karena dirinya tidak bisa terus-menerus kelaparan, dan Ardi sudah yakin jika kebun itu tidak memberinya apa-apa. Ketika Ardi kembali alat bajak yang dibuang di panci, dia sangat kaget karena di dalam panci itu ada alat bajak berjumlah 100 biji, dan dia tidak bisa membedakan mana alat bajak miliknya, dan dia heran, bahkan dia masih menerka-nerka apakah ini panci ajaib. Maka dari itu dia memutuskan untuk menaruh sesuatu. Ardi pun mengeluarkan semua alat bajak dan menaruh satu anggur di panci tersebut, dan dia sangat kaget karena anggur yang dia letakkan berubah menjadi 100 buah. Akhirnya karena dia tahu jika panci itu ajaib, maka panci itu dibawa pulang ke rumah. Dan di rumah Ardi ingin memasukkan satu telur yang sudah dibeli ke dalam panci itu. Dan tiba-tiba panci itu penuh dengan telur dan dia sangat bahagia. Namun tanpa sadar ada pengawal raja yang mendengarnya ketika Ardi menyebut-nyebut panci, dan pengawal itu menceritakannya. Akhirnya raja mengutus pengawal agar membawa Ardi dan mempancinya ke istana. Namun raja pun masuk ke dalam panci dan menjadi banyak mereka saling bertengkar. Karena panci itu dianggap bahaya, maka panci itu dihancurkan. Ardi pun sudah punya kebun yang subur dan hidup layak. Silakan, ada yang mau menanggapi kelompok 3? Silakan Ira. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi bahwa Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya, kemudian ditempel di depan ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 sudah siap? Silakan untuk maju ke depan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penyajian teks fantasi Dari kelompok dari 2. kelompok 2. Iya. Suasana lingkungan, tokoh yang jahat berubah menjadi baik. Suasana lingkungan Latar alur sekitar ya. tokoh. Putri Amanah. Anastasia manja, berpengaruh buruk, memaki sombong. Putri Bintang sabar, baik, memaafkan raja dan ratu. Diperkeras lagi Penyayang. suaranya. Pangeran Feral, baik. Istana kerajaan Pangeran, ruang pesta, waktu malam, suasana mencekam dan menegangkan. Putri Anastasia, putri seorang raja, dia sangat cantik namun sangat manja dan pengerai buruk, sehingga seringkali Putri Anastasia bukan menjadi pengasuh raja dan ratu. Perhatikan ke depan, perhatikan. Seringkali menasihati putri anaknya, Ya. tapi mendengar nasihat raja dan ratu. Hingga suatu hari datanglah sebuah anak perempuan seumuran Putri Anastasia untuk melamar menjadi pengasuh. Nah, siapa namamu? Tanya ratu. Namaku Bintang, ratu jawab anak itu.
Apakah kau tahu, Tabita putriku? Saya tahu, Ratu. Semua orang tahu Tabat putri Anastasia. Lalu kenapa kau mau menjadi pengasuhnya? Pelayan Ratu. Saya akan bekerja sebaik mungkin, ujar Bintang. Meyakinkan. Setelah beberapa saat berpikir keras, akhirnya Ratu pun mengizinkan Bintang untuk bekerja menjadi pengasuh Putri Anastasia. Bintang pun kini selalu mendapat perlakuan buruk dari Putri Anastasia. Makian, cercaan adalah makanan sehari-hari Bintang, tapi Bintang menghadapinya dengan sabar. Bintang, teriak Putri Anastasia yang keras membuat Bintang segera memenuhi panggilan Putri, maaf saya terlambat memenuhi panggilan Putri. Bintang, ya anak kampung yang bau bisa memotong panggilan Putri telinga, bahkan kamu salah lagi panggilanku, kata dengan suara yang masih keras. Kau harus kuhukum, bentak Putri Anastasia. Saya siap menerima hukuman dari Tuan Putri, ujar Bintang. Kau harus membuatkanku gaun yang indah dalam waktu 1 malam. Iya. Jika tidak, kau akan tahu akibatnya. Meski kau gadis bodoh dan bau, ternyata kau pandai juga membuat gaun yang cantik. Sebagai hadiahnya, aku akan memberikan kamu waktu untuk bersenang-senang selama aku pergi. Kau ke pesta Putri Raja. Saat sampai di pesta, Putri Raja Putri Anastasia kaget melihat pengasuhnya yang bernama Bintang itu ada di pesta ini. Putri Anastasia pun mendekati dan bertanya, "Mengapa kau ada di sini, Bintang?" ujar Anastasia. Lalu Bintang pun menjawab, "Kenapa? Aku kan adik dari Pangeran Feral," jawab Bintang. "Benarkah itu, Pangeran Feral?" Putri Anastasia. "Benar, Bintang adalah adikku." Suara yang Pangeran Feral tiba-tiba mengagetkan Putri Anastasia. "Tapi adikku Putri Bintang menyamar menjadi pengasuhmu," tegas Pangeran. "Dia menyamar untuk apa?" "Untuk membuktikan apakah kau benar-benar putri yang berpengaruh buruk seperti semua orang di negeri ini," jawab Putri Bintang. "Dan ternyata benar, kau seorang putri yang berpengaruh buruk. Padahal aku sangat mengagumi kecantikanmu, Putri Anastasia," ujar Pangeran Feral. Beberapa bulan kemudian, Putri Anastasia pun berubah menjadi putri yang baik dan baik hati. Pangeran Feral pun menyukai Putri Anastasia, lalu mereka pun menikah dan bahagia. Judul Putri Anastasia dan Burung Leo. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, silakan Fatih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Silakan, ini nanti ditempel ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 1. Tema pilihanku kekuatan super. Tempat di sebuah istana, waktu pagi, siang, malam. Suasana mencekam, menyedihkan, bahagia. Judul: Gadis Cantik dan Si Buruk Rupa. Pada suatu hari di sebuah istana yang sang pangeran sedang mengadakan pesta, tiba-tiba bahagia seorang nenek meminta pertolongan kepada sang pangeran untuk berteduh di istana. Setelah terjadi hujan badai, nenek itu menawarkan setangkai mawar merah sebagai tanda terima kasih yang sang pangeran tidak menjanjikan neneknya untuk berteduh di istana. Setelah ia tahu ditolaknya, maka nenek itu mengutuk
pangeran menjadi buruk rupa dan pelayan-pelayannya menjadi perabot rumah tangga. Si nenek memberitahu kepada sang pangeran dia dan pelayannya bisa bahagia jika ada orang yang dicintai Albert dengan tulus dan membalas cinta tulusnya sebelum tangkai terakhir gugur berada tahun kemudian. Seorang pedagang yang tersesat di sebuah hutan dan mencari tempat untuk berteduh dari badai tanpa disengaja, pedagang menemukan sebuah istana yang sudah kosong saat berteduh. Tanpa disengaja, pedagang itu menemukan setangkai bunga mawar. Ia berniat untuk membawanya pulang untuk anaknya Bella. Mengetahui bunga mawarnya diambil Albert, sangat marah. Bella, anak pedagang itu sangat cemas dan berencana untuk mencari sang ayah. Maka pergilah Bella untuk mencari sang ayah. Namun di perjalanan Bella kemalaman dan tersesat di sebuah hutan. Bella akan mencari tempat untuk berteduh dan tidak disengaja masuk ke dalam sebuah istana yang sudah terbengkalai. Di dalam istana, Bella tidak disengaja masuk ke sebuah ruangan. Ternyata ada sang ayah yang sedang dikurung. Bella berniat untuk membebaskan, namun keluarlah sosok buas menghentikan Bella dan ayahnya. Kesepakatan pun terjadi, ayahnya boleh pergi setelah ditukar dengan Bella. Hari selanjutnya Bella berniat untuk berkeliling dan masuk ke ruangan terlarang. Di sana ada setangkai bunga mawar merah. Bella marah memetiknya. Mengetahui itu, Albert marah dan mengusir Bella dari istana. Bella pun datang ke rumahnya dan dengan berjalan menyusuri hutan. Di perjalanan Bella dicegat oleh segerombongan serigala. Saat terpojok, Albert pun datang dan menyelamatkan Bella. Albert terluka parah karena tercakar dan tergigit. Kasih sayang saat merawat Albert, Bella dijamu lagi ke istana untuk mencari Bella. Alex yang licik malah merusak istana dan berkelahi. Bella merasa kasihan melihat Albert yang tidak berdaya. Dengan meneteskan air mata, Bella berbicara kepada Albert bahwa dirinya menyayangi dan mencintai Albert. Keajaiban pun terjadi, sihir nenek itu pun menghilang dan Albert yang buruk rupa berubah menjadi pangeran tampan dan baik. Amanat tidak boleh memandang fisik dan harus sopan kepada orang yang lebih tua. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Silakan, Gina. Oh, Nawali. Ya, baik ya, nanti harus lebih dipahami lagi ya. Harus lebih menyimak lagi Nawalinya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema yang dipilih. Orientasi. Itu kan ditutup. Ya, langsung tema yang dipilihnya apa? Tema yang dipilih adalah merapat Neng ke sana, pindah. Geser Neng, nggak kelihatan nah gitu. tema yang kami pilih adalah kekuatan super. Ya, Keajaiban. diri tokoh atau Keajaiban diri tokoh adalah aura berubah menjadi duyung. ya, langsung. Tokoh dan penokohan adalah tokoh 1 adalah Putri Aurel, karakternya wajah yang cantik, tubuh bagian atas yang persis menyerupai bangsa manusia dan suara yang merdu. Ya. Tokoh 2 adalah Pangeran Arya, karakternya tampan, dan tokoh 3 adalah Raja Laut, karakternya baik hati. Tokoh keempat adalah raksasa, karakternya pembohong dan jahat. Latarnya adalah tempat laut dan daratan, waktunya siang, malam,
malam, siang, dan pagi. Ya. Suasananya siang dan menegangkan. Bagian awal cerita orientasi. Pada suatu hari tanpa diketahui oleh bangsa manusia, di bagian laut terdalam terbangun sebuah istana megah yang dihuni oleh Raja Laut beserta keenam putrinya yang persis menyerupai bangsa manusia dan suara merdu. Kaki mereka berbentuk ekor ikan dan berkerlap-kerlip yang indah. Putri tercantik adalah si bungsu yang bernama Aurel, yang baru saja memasuki usia 15 tahun. Ia menemui sang ayah dan menagih kado yang pasti didapatkan oleh setiap putri saat berusia 15 tahun. Ayah, sekarang saatnya aku diperbolehkan ke daratan karena Raja Laut telah berjanji. Ia pun mengizinkan putri bungsunya untuk naik ke daratan. Bersiaplah, kamu akan menemukan pemandangan menakjubkan. Hingga tiba pada waktunya Aurel berhasil berenang dan mencapai permukaan laut. Aurel tak memiliki kaki untuk beranjak ke kerajaan. Ia melihat sosok tampan telah meniup kue ulang tahun. Ternyata dia adalah pangeran yang bernama Pangeran Arya. Ya. Dari kejauhan ia melihat sosok tampan. Ternyata dia adalah pangeran. Tidak lama setelah itu langit tiba-tiba bergemuruh. Laut mulai berombak dan perahu berguncang hebat. Orang-orang mulai menyelamatkan diri tapi belum sempat pangeran ikut menyelamatkan diri. Terjangan ombak laut membuatnya terjatuh dari kapal. Putri Aurel kehilangan dekat Pangeran Arya. Beruntungnya ia berhasil menemukan Pangeran Arya. Dengan cepat membawa Pangeran Arya menuju ke permukaan laut. Putri Aurel sangat senang bisa menyelamatkan pangeran. Ia merasa telah mencintai Arya. Putri Aurel melihat sosok perempuan datang dari kejauhan. Putri segera berenang menjauh. Perempuan itu terkejut melihat pangeran yang pingsan. Ia memanggil warga dan pangeran terselamatkan. Putri Aurel semakin bertambah senang, namun dia menjadi ingin selalu menemui Arya. Pada saat itu juga Putri Aurel menghadap raksasa laut. Bantulah aku menjadi manusia untuk menikah dengan pangeran. Ya. Maka akan aku berikan apapun itu. Untung saja itu hal mudah bagiku. Tapi jika kau gagal menikahi Pangeran Arya, kau akan kehilangan suara indahmu dan akan berubah menjadi bulir-bulir air laut. Walaupun kesepakatan itu tidak adil, Putri Aurel yang terlalu mencintai Arya bersedia menerima pertengkaran kesepakatan dengan raksasa laut. Putri Aurel meminum ramuan dari raksasa laut dan bergegas untuk menuju ke istana. Namun ternyata pangeran telah mempersiapkan pernikahannya dengan perempuan yang ia kira telah menolongnya. Putri Aurel berusaha menjelaskan bahwa ia yang telah menolongi Pangeran Arya, namun suaranya telah hilang. Ternyata ramuan itu membuatnya bisu. Resolusi. Putri Aurel yang bisa menyesali perbuatannya. Di saat itulah Dewa Angin menemukan putri yang bersedih. Ia iba dan menolong Putri Aurel saat kutukan raksasa mulai bereaksi membuat putri berubah menjadi bulir air laut. Sang dewa menyelamatkannya. Putri Aurel berterima kasih dan ia pun kembali ke kerajaannya dengan selamat. Siapa yang mau menanggapi? Coba. Ya, Fatih. Empat. Oh, baik dan jelas. Iya, bagus. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditempel ya. Terus, dari hasil penilaian presentasi ya, yang paling bagus adalah kelompok mana? Kelompok 1 sudah bagus tadi, cuma suaranya kurang mungkin ya. Kemudian kurang dalam kerjasama juga. Yang kedua suaranya kurang. Kemudian yang ketiga lumayan ada ya, tetapi suaranya masih tetap kurang ya. Semuanya 4 juga ya, tapi 4 kerjasamanya belum terlihat. Yang kelima kerjasama sama semangat udah terlihat gitu ya. Jadi dari hasil penilaian ibu, yang pertama itu kelompok 3
Kemudian yang kedua kelompok 5, yang ketiga kelompok 2, yang keempat kelompok 1, yang kelima kelompok 4 ya. Silakan perwakilannya ke depan. Perwakilan masing-masing kelompok ke depan. Perwakilan masing-masing kelompok. Si Pak ke sana. Iya. Bagus ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ini ada hadiah untuk kelompoknya. Mohon maaf ya. Ini yang untuk ketiga, yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Tepuk hebat. Hebat. Silakan kembali ke tempatnya. Bahwa pada pembelajaran ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran menyajikan teks cerita fantasi. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya silakan Ira. Silakan Ira, sudah perhatikan. Ira akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kaidah bahasa. Kaidah bahasa ada 6, yaitu penggunaan kata ganti orang, menggunakan pilihan kata dengan makna hias dan makna khusus, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, penggunaan kata penerap panca indera untuk deskripsi latar, 5 kata sambung penanda urutan waktu. Nah, menggunakan kalimat langsung atau dialog pada cerita. Cara menyajikan cerita. 1. Merencanakan ada beberapa langkah. 1. Menemukan ide cerita. 2. Menggali ide cerita. 3. 2. Menulis. Bisa ada beberapa langkah. Kemudian 2. Mengembangkan cerita. 3. Mempublikasikan. ya, jadi yang pertama langkah dalam penyajian cerita fantasi itu adalah merencanakan cerita ya, melalui pemunculan ide, kemudian dikembangkan keajaibannya apa, latarnya bagaimana, tokohnya siapa, dan wataknya bagaimana. Setelah itu kalian tuangkan ke dalam struktur teks cerita fantasi ya, itu masih merencanakan. Yang kedua adalah menulis cerita fantasi ya. Nah, menulis cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama adalah merencanakan, kemudian mengembangkan cerita, memberi judul yang menarik, menelaah, 5 ya, perbaikan, publikasikan ya di mading, di YouTube, di Facebook, Instagram, kemudian dari buku ya. Ini yang tadi yang sudah kalian kerjakan ya. Sekarang ada post test 5 menit ya, sebentar post testnya. Post test ditempel cepet, ditempel sambil ibu membagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2 tempel, kelompok 3 post test. Sok tempelkan aja 5 menit ya, di depan tempelkan ya. Silakan dikerjakan post testnya, waktunya 5 menit ya. Ada post test. Ini apa foto
Ya. Di atas. Ya nggak apa-apa gitu aja ya, ditempel gitu ya. Ini perbaiki di sebelah sini. 5 menit. Apa? Iya, ini ada menulis, kemudian membuat kerangka. Ya, 5 menit. Sekarang sudah 1 menit. Tersisa 4 menit lagi. Lihat lembar post-test ya. Dua menit lagi. Silahkan dikumpulkan seselesainya. Sudah 5 menit ya. Seselesainya dikumpulkan ya. Oleh 1 orang. Per kelompok ya, dikumpulkannya ya, per kelompok di kayak tadi.
Nah gitu, biar gampang meriksanya. Silakan kelompok 1 selesainya dikumpulkan. Ya, sok. Lihat. Yes. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesaikah? Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Apakah soalnya mudah? Mudah, alhamdulillah ya. Nah, ketika kalian sudah mempelajari mengenai materi menyajikan teks cerita fantasi, apa manfaat pembelajaran hari ini? Bisa menambah ilmu tentang langkah-langkah menyajikan cerita fantasi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pada bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Ice breaking, kemudian presentasi, kemudian menanggapi, ya. Terus satu lagi, menonton. Menonton apa? Video cerita fantasi. Kemudian, nah ini emotnya yang mana yang kalian pilih? Yang sangat senang atau biasa saja atau sangat senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, materi pada pertemuan selanjutnya ya kalian akan menelaah ya teks prosedur ya. Nah, dalam teks prosedur tersebut kalian akan menelaah ciri-cirinya apa saja dan mengidentifikasi teks prosedur ya. Nah, untuk di rumah silakan dibaca kembali materi hari ini, kemudian materi yang akan datang dibaca juga ya. Semuanya tetap semangat, tidak boleh merasa kendor semangatnya. Kalian harus tetap belajar dan tetap semangat dalam menimba ilmu ya. Nah, untuk pembelajaran besok semoga kita lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Silakan Aden untuk memimpin doa di bangkunya. Doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terutama kalian mampu menyajikan teks cerita fantasi, kemudian mempublikasikan pada media sosial. Nah, itu akan menambah wawasan, kemudian bisa juga ya menambah ilmu dan menambah pemasukan ya jika tulisan kalian bagus ya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Kalian harus tetap semangat menimba ilmu sampai kalian tidak pernah merasa puas ya, dan terus menerus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.